Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa TPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamdan Umar. Saya guru SKI di MTS Negeri 3 Flores Timur, Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251104, nomor UKG 7881920225090. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi prestasi Khulafaur Rasyidin, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa, dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Emma. Siap. Doa belajar dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fatwan sama Najwa ya. Fatwan sakit atau apa? Ya, kita doakan mudah-mudahan ya teman kita Fatwan cepat sembuh ya. Amin. Bisa berkumpul kembali kita ya, berkumpul bersama kita di kelas. Ya. Sudah siap ya? Siap. Ya, mari kita lakukan ice breaking dulu ya. Dipimpin sama Fadil ya. Silakan Fadil. Aku konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Ya, jadi hari ini ya kita melanjutkan materi kita ya, pembahasan yang pekan kemarin itu pembahasannya tentang Khulafaur Rasyidin ya. Ya. Jadi sebelum kita hari ini kita mempelajari materi tentang prestasi Khulafaur Rasyidin ya, Pak akan menanyakan ya, melakukan refleksi kembali tentang materi-materi yang telah dipelajari di pertemuan pekan kemarin ya. Nah, coba ada yang tahu
pekan kemarin kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Kailah Khairul Faidah. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Orang yang ditunjuk sebagai pengganti. Sedangkan menurut istilah, ada yang tahu? Menurut istilah, ya Eva, silakan. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam atau pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Ada 4. Coba kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Ya, sebutkan 4 khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi itu materi yang pekan kemarin ya kita pelajari. Untuk kelanjutan materi hari ini yang kita akan pelajari bersama, yakni tentang prestasi daripada Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi materinya ya. Yang pertama ya TP-nya itu adalah bagaimana kalian semua ya bisa menyebutkan, mengidentifikasi prestasi-prestasi yang dicapai oleh ya Khulafaur Rasyidin. Ya, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sampai Ali bin Abi Thalib. Nah, coba perhatikan di depan, perhatikan di depan. Ya, jadi kriteria ketercapaian tujuan. Ya, jadi pertama ya peserta didik mampu menganalisis kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, peserta didik mampu menganalisis ya kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum melanjutkan itu perhatikan ya selain di depan ya prestasi daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dilihat ya? Ya. Prestasinya. Kemudian Umar bin Khattab. Nah, ini prestasinya Umar bin Khattab. Ya. Prestasi daripada Umar bin Khattab. Ya, prestasi daripada Umar bin Khattab. Ya, coba perhatikan di depan ini ya. Prestasi Umar bin Khattab. Ya. Kemudian prestasi Utsman bin Affan. Ya. Perhatikan di depan prestasi Utsman bin Affan. Sudah. Kemudian terakhir prestasi daripada Ali bin Nah, selanjutnya Pak akan membagikan ya LKPD ya untuk dikerjakan ya secara kelompok ya. Setelah itu baru masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Silakan. Diskusi. Nah, silakan. Pak berikan waktu ya 15 menit untuk ya berdiskusi bersama mengerjakan
soal-soal yang telah ya dipegang ya di dalam LKPD tersebut. Silakan diskusikan. Nah, dari sini. Dari sini. Silakan. Sudah nomor berapa? Jadi kalau sudah semua, sekarang ya dari kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, coba kelompok 1 ya untuk nomor 1 ya menjelaskan prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, coba kelompok 1 menyampaikan. Ya, silakan. Silakan. Diwakilkan oleh satu orang. Silakan dibaca. Ayo. Baca. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. 1. Menumpas kelompok pembangkang. Ya. 2. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Terus. 3. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah ya, perluasan wilayah Islam. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Mana kelompok 2-nya? Oke, coba ya dijawab soal nomor 2. Jelaskan prestasi yang dicapai oleh Umar bin Khattab. Ya, silakan kelompok. Sudah semua pertanyaan ya yang ada di LKPD telah terjawab ya. Prestasi Khulafaur Rasyidin ya ini telah diselesaikan dengan baik ya. Namun ya sebelum kita menutup daripada proses belajar kita ini ya, mari kita kumpulkan LKPD-nya. Ya, kumpulkan LKPD-nya. Ya, kumpul LKPD. Setelah itu, ya ini. Jadi ketercapaian daripada tujuan pembelajaran itu, ya kita membuat kesimpulan ya. Peserta didik mampu menganalisis kemajuan dicapai umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Coba peserta didik dari kelompok 1 ya menyimpulkan prestasi daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, prestasinya. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. 1, kelompok 1. Baca yang keras. Kelompok 1. Menumpas kelompok pembangkang. Menumpas Kelompok pembangkang. kelompok pembangkang. Ya. Kelompok pembangkang. Yang kedua. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran. Kemudian yang ketiga.
Perluasan wilayah. Perluasan wilayah. Nah, jadi ini ada 3 prestasi ya. Jadi kesimpulan yang pertama, prestasi daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini ada 3. Nah, yang pertama menumpas kelompok pembangkang, yang kedua kodifikasi agama, yang ketiga perluasan wilayah. Kemudian yang kedua ini prestasi daripada Khalifah Umar bin Khattab ya. Kita mengambil kesimpulan ini yang telah anak-anak sampaikan ya. Jadi ada 4 ya prestasi yang dicapai oleh Khalifah ya pada masa Khulafaur Rasyidin. Sampaikan ke anak-anak semua bahwa ya kita setelah mempelajari materi ini kita terus bersemangat ya sebagaimana semangatnya para khalifah. Ya, baik itu ya mereka semangat beribadah, semangat menyebarkan Islam, ya hidup dalam keadaan ya walaupun mereka punya kedudukan ya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, tetapi mereka hidup dalam kesederhanaan. Nah itu kita penting. Baik itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, mari kita sama-sama ya mengucapkan ya hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.